Salam guru penggerak. Pada kasus 2 ini, Renindah Kantiti sebagai coach atau guru, Pak Masudi sebagai koci atau murid, kemudian Bu Leti Nursintawati sebagai pengamat. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Halo Mas Masudi, katanya mau cerita apa ya sama Ibu ya? Sok cerita aja ke Ibu sekarang. Halo Bu, iya Bu, ini mau curhat ini Bu. Curhat apa? Saya di kelas itu nggak ikutan les privat, sementara teman-teman yang lain pada ikutan les. Jadi saya mau ini curhat karena nilai saya jadinya kecil, sementara nilai teman-teman yang lain kok jadinya gede-gede, terutama yang ikutan les privat. Oh gitu, jadi Mas Masudi itu mau cerita sama Ibu soal itu, soal nilainya nggak sebaik teman-temannya begitu. Iya. Nah, terus kira-kira kenapa kok bisa beda nilainya sama yang lain? Ya, saya juga kurang tahu sih Bu, tapi ini mah pikiran buruk saya. Kayaknya yang lain udah dikasih tahu deh, udah diajarin sebelum pelajaran di sekolah. Jadi mereka udah bisa sebelum gurunya ngajarin ke sekolah Bu. Oh, Mas Yudi udah yakin benar? Ya masih dugaan aja sih, karena Oh, kan yang nilainya gede-gede mereka yang ikutan les Bu. sudah pernah konfirmasi belum tanya ke temennya, emang beneran begitu? Belum sih, cuma saya pengen ini aja, iseng-iseng nanya ke teman itu yang diajarin apa sih? Katanya sama Mm-mm. aja pelajaran kayak pelajaran sekolah. Terus kira-kira Mas Yudi habis ini mau ngapain? Ngapain Kalau ya Bu? misalkan, kira-kira Saya mau juga apa ya? bingung Bu. Apakah Pelajarannya, pelajaran yang nggak disukai apa itu? Disukai yang nggak nggak sama Mas Yudi itu? kalau pelajarannya sih nggak kurang saya sukai Bu. Emang Saya kan pelajaran sukanya apa? saya sukanya pelajaran IPA. Itu mah pelajaran yang di les pelajaran bahasa Inggris. Oh, Mas Yudi itu, Susah. oh susah. Suka nggak? Kalau Sukanya nonton nonton film yang bahasa Inggris suka Bu, tapi oh, kalau suka. pelajaran susah Bu, jadi males belajar bahasa Inggrisnya. Hmm. Terus sama gurunya itu, eh, gurunya kalau di kelas ngajarnya gimana? Kalau di les katanya kan dikasih tahu. Nah, kalau di kelas itu ngajarnya gimana? Kalau di kelas ya bagi saya sih ngebosenin Bu. Di kelas cuma nulis, kemudian dikasih latihan, habis itu udah dinilai. Jadi setiap hari kayak gitu aja Bu, jadi bosen. Hmm. Terus temennya Mas Yudi yang nilainya rendah cuma Mas Yudi saja. Kalau saya bandingkan sama teman-teman, masih ada juga sih Bu yang nilainya lebih rendah dari saya. Ikut les juga nggak sama gurunya itu? Dia ikut juga sih. Oh, ikut juga. Selama ini Mas Yudi itu kalau bahasa Inggris selain di sekolah belajar juga nggak di rumah? Nggak ada yang ngajarin Bu di rumah. Jadi Oh, nggak nggak pernah ada. belajar di luar sekolah. Nah, kira-kira kalau misalkan belajar bahasa Inggris itu susahnya di sebelah mana? Kalau di sekolah kan gurunya nulisin begitu tadi ya. Nah, Ya, Mas Yudi punya cara nggak biar
belajarnya itu lebih hafal? Kan tadi Mas Yudi kan juga suka IPA. Nah, belajarnya di IPA itu gimana kalau belajar IPA biar Mas Yudi itu, bisa mengerjakannya, nilainya juga bisa bagus? Kalau IPA saya sering nonton, Bu. Jadi Nonton apa? nonton di TV itu ada film Riko. Nah, itu banyak yang belajaran IPA-IPA-nya. Jadi tentang tata surya, tentang listrik. Nah, saya suka nonton itu di Riko, Bu, dan ternyata nyambung juga dengan pelajaran sekolah. Nah, gimana kalau misalkan bahasa Inggris juga belajarnya Mas Yudi seperti itu? Tapi nonton film apa, Bu, kalau bahasa Inggris? Oh, coba Mas Yudi bisa, pernah tidak, apa namanya, melihat film yang seperti itu, yang ada bahasa Inggrisnya? Apa ya? Di YouTube ada sih, Bu. Kalau di TV kan rata-rata udah pakai bahasa Indonesia. Kadang Mhm. saya nonton di YouTube ada film itu Cindy House. Itu pakai bahasa Inggris, Bu, yang aslinya. Soalnya kalau di TV mah episodenya diulang-ulang terus. Jadi saya Oh suka nonton gitu. ke YouTube aja biar episode baru nanti yang ditonton. Nah, Mas Yudi, kalau sudah tahu kalau misalkan lebih mudah seperti itu, kira-kira Mas Yudi mau ngelakuin apa nih setelah ini? Nah, kalau kayak gitu, kalau diizinin ibu juga ini di rumah, saya mau nonton semua episode film Cindy House yang pakai bahasa Inggris. Oh Biar gitu. saya banyak pelajaran yang bisa diterima dari film, Bu. Boleh nggak kayak gitu, Bu? Coba, Mas Yudi kalau apa, tanyakan atau, eee, kira-kira bisa nggak, dibolehkan tidak kalau sama ibunya, kalau menonton terus begitu? Saya pernah dimarahin, Bu, waktu itu nonton udah azan maghrib, saya keasikan, disuruh sholat malah saya bilangnya tanggung. Nah, itu saya dimarahin. Tapi kalau nggak kelamaan sih masih boleh sama ibu di rumah buat nonton. Mmm, jadi baiknya bagaimana Mas Yudi kalau begitu? Kalau gitu berarti saya harus cari waktu supaya nonton itu nggak bentrok, bukan nggak bentrok, supaya nonton itu jangan ganggu waktu sholat, ganggu waktu bantu bantu di rumah. Nah, apalagi sekarang kan Mhm. lagi banyak belajarnya dari rumah. Jadi, kayaknya bisa banyak waktu luang deh untuk belajar sambil nonton. Nah, kembali tadi ya, dari gurunya itu pernah tidak, Mas Yudi itu bertanya langsung dengan gurunya? Nggak pernah, Bu, malu, nanya juga takut, takut dimarahin. Hmm, kalau misalkan, pernah tanya tidak sama, teman-temanmu yang lain yang itu tadi, yang les itu? Pernah, Misalkan heeh, pernah kemudian? nanya ke, Udin tuh, teman saya itu yang, suka main bola bareng, si Udin. Mhm. Saya nanya ke Udin, "Udin, belajarnya ngapain aja sih?" Katanya. Terus saya pernah juga lihat catatan Udin, catatan lesnya, kayak gitu, Bu. Mhm. Sama Udin boleh tidak? Udin cerita tidak, lesnya seperti apa, dipinjemin nggak bukunya dan sebagainya? Kalau lesnya seperti apa, Udin nggak bilang sih, Bu. Cuma saya lihat catatannya, memang pas saya baca, itu yang ada di catatan itu ternyata pelajarannya sama seperti yang diberikan di sekolah, cuma mereka belajar duluan gitu, Bu, bedanya. Gitu. Nah, di situnya di materinya itu ada soal ulangan yang diberikan oleh gurunya tidak? Ada beberapa nomor, Bu, muncul di ulangan itu. Nah, kemudian, pernah tidak, Mas Yudi itu bilang ke bu guru kesulitan belajarnya seperti apa, pernah tidak? Iya, pernah, Bu, waktu Bu Guru, ngasih hasil tugas saya, ngasih buku tugas saya tanya, saya bilang, "Bu Guru, saya kesulitan ini, belajar bahasa Inggris, karena selama ini kan banyakannya hafalan,
Sementara saya lebih suka melihat sama mendengar, kata saya tuh. Jadi, Terus kata bu gurunya, "Oh ya heeh. udah nanti, kalau ada waktu mah kita belajarnya sambil nyanyi-nyanyi," katanya. Tapi sampai sekarang belum pernah, Bu. Oh begitu. Nah rencananya Mas Yudi setelah ini mau apa? Tadi kan Mas Yudi katanya kalau belajar IPA lebih enak nonton video. Terus sudah pernah bilang juga sama bu gurunya kalau belajarnya lebih enak seperti ini seperti itu. Nah rencananya Mas Yudi sekarang mau apa? Saya pengen belajar bareng Udin, Bu. Kalau Udin kan Oh dia, gitu. eee, tipe orangnya itu suka suka baca gitu, Bu. Sementara saya suka dengar. Nah, jadi saya pengen, ketika Udin belajar, dia baca dengan suara yang keras supaya saya bisa sambil dengerin, kayak gitu, Bu, biar nggak bosen. Kalau saya baca, Udin baca kan diem, sepi jadinya, Bu. Mm-mm. Terus siapa lagi selain Udin? Ada, Ica, tapi Ica mah pelit, Bu, orangnya. Dipinjemin catatan aja nggak mau. Dia mah pengennya kayak itu, kayak Neng Leti dia mah jadi individual, egois, pengennya sendiri-sendiri aja. Jadi mau gimana nih? Belajarnya enak sama siapa? Kalau yang deket mah kalau di luar sekolah saya lebih nyaman sama si Udin, Bu. Oh berarti rencananya Mas Yudi mau belajarnya sama Udin saja ya? Iya, sama Udin aja. Begitu. Terus Soalnya belajarnya kalau bagaimana tadi? ya belajarnya tadi, belajar bareng, Udin baca, saya Mm-mm. dengar. Terus kalau ada yang, penting biasanya, catatan saya itu saya warnain aja biar gampang nemuinnya kalau saya cari, Ini bagus itu ya. mhm. Heeh. Lanjutnya kalau sama teman kan udah nih. Nah, kalau sama gurunya bagaimana? Kalau sama bu guru saya kan nggak ikutan les, Bu. Paling nanti di sekolah, kalau ada yang nggak paham, ya saya coba beraniin nanya ke bu guru biar saya nggak ketinggalan gitu, Bu. Nah, bagus seperti itu. Jadi kalau misalkan kurang paham, Mas Yudi tanya sama bu gurunya ya. Baik, Bu. Kemudian, Tapi saya kemudian takut kalau dimarahin gimana, Bu? eh, nanti caranya tanya biasanya bagaimana? Gurunya galak enggak? Jadi si Mas Yudi harus gimana baiknya kalau sama bu guru itu biar bu gurunya nggak marah. Mas Yudi tahu nggak caranya mengambil hatinya bu gurunya gimana? Kalau di kelas sih, Bu, galak, Bu. Tapi kan, Bu gurunya kebetulan rumahnya nggak jauh dari saya, tetanggaan. Waktu ada acara pengajian di rumah Bu guru itu, dia baik banget malah, Bu. Saya dikasih berkatnya 2, Bu. Nah, Iya, terus berarti bu gurunya berarti baik ya? iya baik, karena saya Nah, dikasih 2 karena saya bantu-bantu, Bu. Waktu itu, saya bantuin, beberes setelah kegiatan, doa bareng. Nah, jadi kayaknya untuk ngambil hati bu guru, saya harus, coba bantu bu guru kalau di sekolah. Kalau, bu guru lagi banyak bawaan, ya saya coba deh, bawain barang-barangnya, kali aja dengan cara itu di sekolah juga nggak galak lagi. iya bagus bagus Mas Yudi. Itu juga sikap yang baik ya. Tidak hanya eh, kalau kita punya keinginan sesuatu baru baik. Kita harus melakukan kebaikan tidak hanya karena ada maunya, tapi harus begitu terus ya. Iya. Sekarang eh, kalau misalkan kamu tadi belajar sama Udin, caranya begitu, kira-kira berhasil nggak nantinya kamu nilainya jadi tambah baik? Harapannya sih tentu berhasil, Bu, karena kalau belajar sendiri terus dengan kondisi saat ini, ya saya juga merasa bakal ketinggalan jauh sama teman-teman. Misalkan saya nggak ngajak Udin, ya saya kemampuannya segini aja, yang lain pada ikutan les. Sementara di sekolah saya canggung sama bu gurunya. Nah, mudah-mudahan dengan belajar bareng tadi, eee, minimal saya bisa mengimbangi dan sama seperti teman-teman yang ikutan les, walaupun saya nggak ikutan les, gitu, Bu. Mm-mm. Terus komitmennya apa setelah ini? Nah, setelah ini, tadi dari obrolan saya dengan bu guru, saya pengen bikin jadwal, jadwal nonton.
Bukan ya, selain jadwal belajar, jadwal nonton juga saya mau bikin, Bu. Nonton film yang bisa belajar IPA sekaligus belajar bahasa Inggris. Jadi yang biasa ditontonnya kan Riko bahasa Indonesia. Nah, saya pengen nontonnya yang kayak National Geographic tuh, Bu. Itu kan Oh, pinter bagus. amat Mas Yudi tahu ya, begitu ya? Iya, Bu. Iya, heeh. Iya itu dilanjutkan, jangan lupa disampaikan ya ke bu gurunya ya. Iya, Bu. Kira yang bisa membantu Mas Yudi untuk belajar itu siapa saja? Ada beberapa orang, Bu, yang saya butuhkan bantuannya. Yang pertama, teman dekat saya, Udin. Terus yang kedua, Ica, dia kan pinter. Tapi ya tadi sayangnya agak pelit. Mudah-mudahan sih saya bisa belajar bareng juga. Nah, terus Neng Reti juga yang tadi individual, mudah-mudahan kalau diajak belajar bareng bisa membaur dengan saya, Bu. Bisa belajar bareng sama teman-teman yang lain juga. Itu yang di sekolah. Nanti di rumah saya juga butuh bantuan ibu, untuk ngingetin kapan jadwalnya main, kapan jadwalnya belajar, kapan jadwalnya nonton, supaya nggak kelewat gitu, Bu. Supaya nggak dimarah-marahin lagi. Takut saya kalau ibu udah marah, Bu, serem. Ya, nah dari cerita kita tadi dari awal sampai akhir, Mas Yudi sudah uh, lega dengan ceritanya itu udah curhat ke ibu, udah ketemu solusinya ya. Alhamdulillah udah plong sekarang mah, Bu. Udah nggak Uh, gontok-gontokan lagi. Nah, udah ya, hatinya udah tenang sekarang. jadi tinggal dilakukan tuh tadi komitmennya. Mas Yudi mau melakukan apa itu dilakukan. Semoga nilainya Mas Yudi jadi lebih baik lagi ya di pelajaran bahasa Inggris ya. Baik, Bu. Terima kasih juga masukan-masukannya, Bu. Sangat Tetap membantu. semangat belajar pokoknya. Ibu Ya, senang Bu. kalau nilainya Mas Yudi jadi bagus juga. Amin. Udah Doain itu juga, aja Bu, ya. supaya jadi Oh, juara kelas lagi, Bu. amin, amin. Mas Yudi itu hebat, cerdas, pintar. Pasti jadi juara kelas lagi. Terima Amin. kasih ya untuk ceritanya hari ini. Lain waktu Sama-sama. kalau misalkan memang ada masalah lagi atau apa unek-unek yang ingin diceritakan, tinggal cerita aja sama ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya, Jadi muridnya, muridnya cerdas banget nih. iya, Iya, beda. muridnya udah jadi CGP masalahnya. Gimana nih? Dikomentari? Yang tadi aja belum ya? Jadi Oh, Iya. tadi kelupaan belum tadi. dikomentari. Sekarang mah komentari dulu aja sama Bu Leti. Dikomentari ya, tapi komentarnya juga enggak ini sih, karena saya menyimaknya apa ya, fokus ke ke apa ya, fokus ke peran kita gitu kan, yang kita kembali lagi jadi siswa gitu. Oke, terima kasih. Hebatlah pokoknya ya bisa berperan Bu Reni dan Pak Masudi. Oke, untuk lembar observasinya di sini yang dinilai kan tentunya yang berhubungan dengan Tirta tadi ya. Jadi tujuannya ada, identifikasinya, rencana aksinya, lalu tanggung jawabnya. Kalau yang saya simak dari awal sampai akhir, keempat-empatnya sudah ada ya. Keempat-empatnya sudah ada. Tujuannya, tujuan kan menyampaikan tujuan coachingnya itu sendiri ya. Tadi tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya tadi untuk apa ya? Untuk Pak Masudi, Mas Hudi ya yang berperan sebagai siswa, Mas Hudi tadi namanya siswanya, ya dia tujuannya pasti ingin lega kan, dia punya unek-unek gitu, kok ada guru bahasa Inggris gitu yang mengadakan les di luar kelas, dia tidak mengikuti gitu, jadi di kelasnya pun mungkin Mas Hudi ini sedikit tertinggal gitu ya, karena yang lain mengikuti les dan Mas Hudinya enggak. Nah itu pertanyaan-pertanyaannya sudah ada, lalu jawaban-jawaban dari Mas Hudinya sendiri juga itu sudah nyambung ke pertanyaannya, lalu identifikasinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, umpan balik, itu juga sudah ada dengan tadi menanyakan tentang Mas Hudi suka nggak dengan pelajarannya, suka juga nggak dengan gurunya gitu ya. Suka di sini bukan berarti suka laki-laki sama perempuan gitu ya, tapi suka
dengan pribadinya mungkin gitu kan. Kadang ada siswa yang tidak suka gitu dengan pribadi gurunya itu seperti apa gitu. Terus di rencana aksinya juga ada termasuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan tadi seperti misalnya tadi Mas Hudinya eh, menceritakan dia nonton film-film yang memang dengan menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Jadi Mas Hudi juga berusaha walaupun tidak mengikuti les tapi berusaha untuk mencari tahu gitu ya, belajar bahasa Inggris selain di sekolah gitu. Terus untuk tanggung jawabnya juga tadi jelas disampaikan, Mas Hudi ini dia punya komitmen akan membuat jadwal gitu kan, jadwal nonton karena mungkin kemarin-kemarin Mas Hudi ini nonton tapi tidak tidak membuat jadwal sehingga waktunya sholat malah nonton gitu kan gitu ya. Nah tapi dengan obrolan cara coaching ini dengan gurunya, Mas Hudi paham gitu apa ya solusi apa yang harus dia lakukan gitu untuk mengimbangi siswa lain yang mengikuti les sementara dia tidak mengikuti les. Mungkin itu pendapat dari saya singkat. Ya, makasih. Makasih Bu Leti. Saya agak-agak lupa ini dari yang tadi malah jadi terlalu lama. Intinya sih sama ya. Iya. Sudah sesuai dengan model Tirta itu. Pas awal langsung di kalimat pertama Pak Masudi udah langsung menyampaikan tujuan pertemuannya mau ngapain gitu sudah. Iya. Terus identifikasinya juga sangat mengena ya, memberikan pertanyaannya kemudian merespon dan Pak Masudi itu punya kelebihannya itu bisa mengulang lagi respon dari coachingnya. Jadi dengan sepanjang kalimat apapun bisa ulangi dengan kalimat yang sama. Itu keren. Saya merasa itu masih sulit untuk melakukan seperti itu, tapi Pak Masudi bisa dengan panjang lebar diulangi kembali, diucapkan kembali, itu hebat banget. Hebat, Terus bisa hebat. menggali kesalahan yang diperbuat ya tadi. Menggali. Oh ternyata Neng Leti salah melakukan seperti ini dan seperti itu. Itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian juga dari rencana aksinya diberikan pertanyaan untuk memancing seharusnya sikap apa yang dilakukan itu juga sudah dilakukan. Terus tanggung jawabnya menggali komitmen apa yang harus dilakukan, bagaimana baiknya kerjasama itu dan sebagaimana baiknya tadi melakukan kerjasamanya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa itu sudah ada penguatannya juga sudah bagus dan di sini saya juga masih agak ada sedikit kekhawatiran ya, takut ya. Kan bedanya konseling, mentoring, dan ini coaching itu kan gitu ya. Kita tidak boleh memberikan Solusi. memberikan solusi itu sangat Tidak boleh. ada di pikiran tuh yang dikhawatirkan tuh itu. Jangan sampai kita yang ngomong langsung jawabannya tuh seperti apa itu sangat ada kekhawatiran untuk yang diucapkan itu bukan pertanyaan, tetapi malah kita yang memberikan solusi langsung. Itu tuh agak sulit gitu. Terus konselingnya, tadi kan sempat sih Pak Masudi juga langsung memberikan konseling. Kalau menurut saya itu sih konseling. Jadi menunjukkan perbuatan yang baik. Kerjasama tuh baiknya tuh dilakukan waktu kerja kelompok. Tapi kalau misalkan lagi ulangan, kita tidak boleh kerjasama. Kalau pas ulangan tidak boleh contek. Tadi seperti itu ya, sempat seperti itu Pak Masudi. Kalau tidak salah saya mendengar seperti itu. Tapi saya sangat pahami itu sebagai penguatan apa yang dilakukan yang baik itu sebagai kalau kerjasama itu tuh baik gitu, baik diberitahukan kepada coach seperti itu. Saya memahaminya itu sebagai penguatan gitu, bukan sebagai konseling. Jadinya rancunya itu di situ gitu. Itu sih dari saya itu Pak. Saya juga merasa tadi waktu di tengah-tengah, kok saya malah mau ngasih jawaban. Tadi sempat gitu, saya merasa sendiri tuh begitu. Kan malah curhat naluri seorang guru. Naluri begitu. seorang guru. Terus itu malah jadi curhat saya ini ya. Jadi ada kesulitan ketika harus kembali ke tujuan awal. Kita ceritanya sampai mana, terus balik lagi ke tujuan. Iya. Gitu ya. Ya begitu. Iya. Itu sih, Aduh, intinya sih bagus. Kasus 3 nih, nggak nyambung nanti.
Nyambung, nyambung. Semangat Bu Leti.